Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai cara convert, cara membuat model konfigurasi nol yang tidak bisa digambarkan di software Aidu gitu. Jadi di sini saya pakai software server ya. Jadi untuk menggambarkan konfigurasi nol, oke, jadi yang pertama kita butuh datanya dulu ya. Jadi kalau teman-teman eh, teman-teman ada software Aidu di HP. Jadi biasanya tuh di HP itu ada foldernya ya, namanya Aidu Export. Nah, kalau teman-teman buka foldernya itu isinya nanti seperti ini gitu. Ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat yang .xyz lah gitu ya. Jadi nanti ada yang .xyz seperti ini. Nah, nanti yang XYZ seperti ini nanti bisa teman-teman kirimkan ke PC gitu, bisa dikirimkan ke PC di laptop gitu ya, atau di komputer gitu. Nah, yang XYZ ya, bukan yang tidak XYZ. Jadi yang XYZ ini nanti uh, dikopikan ke laptop teman-teman gitu. Jadi kita cuma butuh satu software, yaitu server ya, ini yang server. Jadi nanti ini untuk memodelkan 2D yang konfigurasi nol tadi, yang tidak bisa digambarkan di software Aidu gitu. Oke. Jadi setelah kita ada di sini data-data yang konfigurasi nol yang tidak bisa digambarkan, nah kita bisa coba buka Microsoft Excel-nya dulu gitu. Nah, kita buka Excel. Oke. Nah, setelah kita buka Excel, kita open. Nah, di sini kita coba open ya. Jadi kita coba open, kita cari si filenya tadi gitu. Kita jangan lupa tadi simpan di mana. Nah, tinggal kita open aja. Ini kalau teman-teman all Excel file nggak kelihatan nih, dia harus all file karena dia .dat gitu. Nah, kita buka salah satu aja. Nanti untuk proses yang lainnya sama aja caranya. Jadi saya hanya mencontohkan satu data di sini di PJT01. Kita open. Ini delimited aja, kita next. Ini semikolon, kita checklist. Space kita checklist. Nah, yang koma sama order nggak usah, kita finish. Oke, jadi yang bagian kolom pertama ini dia jarak ya, jarak pengukuran kita ada berapa meter. Jadi ratusan ini bukan 100 meter ya, tapi perbandingan 1:10 gitu. Jadi ini 2 meter, ini 4 meter, 6 meter, dan seterusnya gitu. Nah, yang ini adalah kedalaman, karena dia minus ya, dia kedalaman. Ini nilai resistivity ya, masih dalam bentuk millivolt per nanotesla. Yang paling kanan ini adalah tanggal pengambilan datanya gitu. Jadi ini nggak perlu untuk tanggal, ini kita bisa hapus, ini kita bisa cut ya. Nah, tinggal yang bagian ini ya, nilai resis. Tapi nilai resis ini kalau kita lihat, kita perhatikan dengan seksama, di sini nilainya 0, semua, terlalu kecil ya. Nah, jadi mau tidak mau ini harus kita coba kalikan 10 ya mungkin, biar dia lebih terlihat gitu. Jadi kita kalikan 10 agar skalanya lebih besar gitu. Kita kalikan 10 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita drag saja. Jadi kalau kali 10 gini ya. C1 itu ini dikali 10. Oke. Kalau udah kita drag, kita klik kanan copy. Ya, kita pastikan dulu ya datanya sudah betul. Nah, kalau sudah kita sudah copy, kita ke sini, klik kanan, kita paste tapi yang 1, 2, 3, yang value. Nah, bagian pojok kanan ini bisa kita hapus. Ya. Oke. Oke, kita coba rapikan ya. Kita tarik ke bawah. Kita tunggu. Oke. Kalau udah, kita namakan saja X, Y, Z gitu ya. Ini bebas teman-teman mau namain apa. Mau namain jarak, kedalaman, nilai resis itu juga bebas itu. Kalau udah kita bisa save. Ini
kita bebas aja yang mau save. Kita save as aja. Kita save-nya itu kalau bisa dalam bentuk Excel workbook ya. Nah, ini kita save. Ini saya namain ini ya. Samain aja, nggak apa-apa. Kalau mau beda juga nggak apa-apa. Kita save. Nah, setelah sudah tersave, Excel yang tadi bisa kita open di server. Nah, jadi teman-teman harus download server dulu. Nah, di sini saya pakai server versi 13, kita bisa open. Nah, di tampilan pertama kita pilih yang new plot. Nah, setelah itu kita bisa ke grid, bisa ke data. Nah, jadi ini untuk nge-grid data Excel yang tadi udah kita rapihin ya, gitu. Nah, kita bisa pilih tadi ada di mana penyimpanan kita. Ini, sorry bukan yang ini ya, tadi ini. Nah ini ya, yang PJT01 XYZ0. Jadi kalau teman-teman nyoba yang lain, caranya sama seperti ini. Kita bisa open. Nah ini dipastikan sudah benar ya teman-teman. Ini X, ini Y, ini Z gitu. Nah kalau udah betul ini, ketik oke aja. Oke, jadi ini proses grading. Kita oke. Ini kita close, ini nggak perlu di save, no aja. Kalau udah tinggal kita klik yang ini, new contour map. Yang simbolnya ada seperti pelangi ini ya. Gitu. Nah, setelah kita klik ini, itu dia pasti akan auto terlihat mana yang tadi udah kita grading gitu. Nah, tadi kan PJT01 kita open. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, begini teman-teman. Jadi, cukup mudah ya. Nah, ini adalah penampang bawah permukaan yang tidak terbaca di software Aidu kita, itu konfigurasi 0 tadi. Nah, di server kita bisa gitu untuk membacanya gitu. Yang kita bisa mewarnai ini dengan klik levels. Kita cari yang fill contour, klik. Nah, dia jadi grayscale ya, karena fill colornya belum kita rubah. Ini kita rubah aja ke rainbow. Nah, agar nyata seperti yang ada di Aidu gitu ya. Untuk color scale-nya bisa kita klik. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi kita memunculkan yang sama seperti di Aidu gitu ya. Nah, ini adalah nilai resistivitasnya dalam milivolt per nanotesla ya tadi. Ini bisa kita rapihin aja sesuai keinginan mau ditaruh di mana. Nah, kita juga bisa taruh keterangan. Kita bisa klik yang teks. Kita taruh di sini teks. Kita klik misalkan MV atau milivolt per NT atau nanotesla. Oke. Nah, ini terlalu kecil. Kita bisa ganti kursor yang yang biasa yang ini. Nah, kita bisa klik, kita bisa lebarkan. Oke. Ini milivolt per nano Tesla. Nah, untuk yang lain kita bisa kopikan ini aja. Kita klik kanan, copy. Nah, kita bisa paste di sini. Nah, ini bisa kita ganti ya. Untuk di sumbu X ini itu adalah jarak pengukuran kita. Jadi saya namakan jarak dalam meter. Gitu. Ini kita oke aja. Kalau kurang gede kita bisa atur segini misal atau ya segini. Oke. Jarak kita copy. Kita pastekan ke sini. Ya, ini harus dirotasi ya biar dia vertikal. Kita klik kanan, rotate. Nah, kita taruh 90 biar dia jadi vertikal langsung. Oke. Sip. Kita bisa namakan dia kedalaman. Kedalaman. Kita bisa oke. Good. Nah, jadi inilah penampang bawah permukaan yang tidak bisa kita gambarkan di Aidu gitu. Jadi terkadang juga pada saat kita pengukuran tidak bisa digambarkan ya, kita agak sedikit mungkin panik ya. Jadi itu sebetulnya bisa kita gambarkan dengan software yang lain gitu, dengan di PC gitu. Jadi bisa kita kopikan dulu datanya ke PC yang XYZ, dan nanti XYZ itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kita cuma butuh software
server aja gitu. Ini bisa kita ekspor gambarnya. Ini bisa teman-teman klik yang ekspor yang warna merah nih. Ya, ini nanti bebas teman-teman mau nyimpen di mana. Ini kita bisa pilih bebas. Ada PNG, ada JPG, ada juga banyak ya. Jadi teman-teman bebas mau pilih yang mana. Sekarang saya pilih PNG aja di sini. Nah, teman-teman mau namain yang sama boleh seperti ini. WJT01, WJT01 gini ya. Nah, udah tinggal teman-teman save. Ini bebas kalau mau diatur, ini width, ini height-nya, panjang, tinggi. Terus ini pixel per inch. Ini kalau mau resolusi ya mungkin kalau lebih bagus bisa teman-teman tingkatkan. Terus sudah, tinggal di oke aja di sini. Oke, saya nggak usah diatur, saya default aja. Nah, kalau sudah di mana penyimpanannya? Kita bisa cek di sini. Nah, karena saya nyimpannya di sini tadi. Open, ya ini hasilnya. Jadi sama dengan apa yang dikeluarkan di software Aidu seperti itu. Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.